get into the video. Tantangan berpancasila dalam kehidupan global. Chapter 1. Tantangan ideologi. Hei, kalian dengar gak sih? Ideologi radikal dan ekstremis semakin masuk ke masyarakat kita. Ya benar banget, di tengah teknologi informasi yang semakin maju, ideologi alternatif tumbuh dengan cepat. Tapi kan kita punya Pancasila yang harusnya mempersatukan kita sebagai bangsa. Tapi sayangnya banyak yang terpapar oleh ideologi ekstremis. Mereka bahkan siap menggunakan kekerasan demi tujuan agama atau politik. Itu miris banget ya. Bukannya kita punya Pancasila yang mengajarkan gotong royong dan tengah rasa. Bukan cuma itu aja guys, ada juga masalah terorisme yang meresahkan. Penggunaan kekerasan demi menciptakan rasa takut dan keresahan yang massal. Benar juga, ini semua bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Tapi jangan lupa juga tentang konsumerisme, gaya hidup konsumtif yang dianggap sebagai ukuran kebahagiaan. Iya, kita sering lihat di media sosial orang-orang kebanyakan belanja hanya untuk memuaskan hasrat konsumerisme mereka. Semua ini memang jauh dari semangat gotong royong dan kekeluargaan yang diajarkan oleh Pancasila. Tapi, apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda? Kita bisa mulai dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang nilai Pancasila dan bahayanya ideologi ekstremis. Kita bisa mengedukasi teman-teman kita, mengajak mereka untuk berbicara terbuka dan memahami bahwa kekerasan tidak akan membawa perdamaian. Kita juga bisa menjadi contoh dengan tidak terlalu terpengaruh oleh konsumerisme, menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya dari benda-benda material. Kita harus menjaga semangat gotong royong, membantu sesama, dan memperkuat persatuan kita sebagai bangsa. Setuju, Pancasila harus tetap hidup dalam hati dan tindakan kita. Tidak peduli seberapa besar dan tantangan global yang dihadapi. Chapter 2. Hoax dan Post-Truth. Kita harus mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global. Tapi bagaimana cara kita melakukannya? Kita harus menggunakannya dari diri kita sendiri. Kita harus menghargai perbedaan dan saling menghormati. Tapi bagaimana dengan hoax dan konspirasi saling menguasai dalam masyarakat? Kita harus bijak dalam mengkonsumsi informasi dan memeriksa kebenarannya terlebih dahulu sebelum menyebarkannya. Kita harus menghargai perbedaan agama, suku, dan budaya. Kita harus membangun toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Kita harus memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus memerangi hoax dan box dengan cara bijak dalam mengkonsumsi informasi. Kita harus membangun kepercayaan dan solidaritas antar bangsa. Chapter 3. Tantangan global. Kita harus menghadapi tantangan berpancasila dalam kehidupan global. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita harus memahami identitas kita sebagai warga negara Indonesia dan juga sebagai warga negara dunia. Benar, kita harus berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dan bersaing dalam bidang kerja. Tapi apa saja kecakapan yang diperlukan untuk menghadapi abad ke-21? Kita perlu memiliki literasi dasar seperti literasi membaca, numerasi, literasi IPA, literasi TIK, literasi finansial, dan literasi budaya. Nah, selain itu kita juga perlu membangun kompetisi
seperti berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Dan tidak kalah pentingnya, kita harus memiliki karakter yang kuat seperti tahu, inisiatif, gigih, assertif, kepemimpinan, dan kepekaan sosial dan budaya. Dengan karakter ini, kita dapat bersaing dan berkontribusi dalam skala global. Tapi kita juga harus menghadapi tantangan global seperti krisis lingkungan, pemanasan global, dan perang sosial. Kita harus terus mengembangkan kecakapan kita untuk menghadapi tantangan global. Kita harus berkolaborasi dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. Kita harus menjaga lingkungan dan berkolaborasi dalam melakukan bumi. Kita harus memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam interaksi global. Dengan kerjasama dan kesadaran global, kita dapat mengatasi tantangan dan mencapai kehidupan yang lebih baik. Kita bersama menghadapi tantangan berpancasila dalam kehidupan global. Materi tantangan berpancasila sudah habis guys, dan saya akan menampilkan materi baru, yakni peluang berpancasila. Peluang berpancasila dalam kehidupan global. Chapter 1, Bangsa Religius, Ramah, dan Damai. Di masa yang seperti ini, kita harus bisa melihat peluang berpancasila dalam kehidupan global. Tapi, apa yang dimaksud dengan peluang berpancasila? Pancasila adalah dasar negara kita, dan kita harus memanfaatkan nilai-nilai Pancasila untuk bersaing di skala global. Benar, nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, dan persatuan harus menjadi kekuatan kita. Tapi, bagaimana caranya supaya kita bisa memanfaatkan nilai-nilai Pancasila tersebut? Dengan cara memanfaatkan kekayaan tradisi kita yang mengajarkan kerukunan dan perdamaian antar suku dan agama. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus memanfaatkan nilai-nilai Pancasila untuk mengembangkan kompetensi dan karakter kita. Nah, dengan memanfaatkan peluang berpancasila ini, kita bisa bersaing dan berkontribusi dengan baik dalam skala global pada abad ke-21 ini. Gitu. Kelas yuk. Ya, kamu ikut nggak? Enggak lah, duluan aja kalian. Chapter 2, Pancasila sebagai kekuatan. Makan apa? Hai Ben, Hai, boleh duduk sini nggak? silakan. Ben, kenapa kamu dari tadi sendirian aja? Dari tadi aku tidak sendirian. Aku tadi bersama Carel dan Oscar. Emang tadi kalian bahas apa aja? Tadi pas kami duduk bersama, kami membahas tentang peluang berpancasila dalam kehidupan global. Oh, gitu. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. Kita patut berbangga menjadi bangsa Indonesia. Betul, kita memiliki karakteristik kuat yang membedakan kita dari bangsa lain. Kita juga dikenal sebagai bangsa yang ramah dan damai. Tapi, bagaimana kita bisa memanfaatkan kekuatan-kekuatan ini dalam kehidupan global? Dengan cara mengkaji nilai-nilai Pancasila secara mendalam, seperti contohnya, pada sila kedua, kita belajar memahami dan menghargai setiap orang. Iya, contoh lain seperti sila keempat. Kita belajar untuk mendahulukan musyawarah agar dapat keputusan yang tepat dalam menyelesaikan suatu masalah. Benar sekali, kita bisa memanfaatkan kekuatan Pancasila untuk membangun hubungan yang baik dengan bangsa lain dan menjadi contoh dalam membangun kehidupan global yang lebih baik. Kita juga bisa menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang religius, ramah, dan damai. Jadi, mari kita jadikan Pancasila sebagai kekuatan kita dalam menghadapi tantangan kehidupan global. Dan chapter terakhir, meningkatkan keterampilan diri. Kita hidup di zaman yang begitu cepat dan global. Untuk menerapkan Pancasila dalam lingkungan global, kita perlu memiliki keterampilan yang relevan. Komunikasi adalah kunci. Komunikasi adalah kunci, tidak hanya bahasa tetapi juga pemahaman tentang budaya.
Iya, dengan komunikasi yang baik, kita bisa menghindari kesalahpahaman dan konflik. Apa yang kita pelajari di sekolah ini adalah awal, tapi kita harus terus berkembang. Sukses tidak hanya dilihat dari ranking di sekolah, tetapi kita juga harus memiliki mental untuk terus belajar dan ingin tahu. Adaptasi juga penting, dunia terus berubah. Kita juga harus beradaptasi dengan semua ini. Marilah kita terus belajar dan mengembangkan diri dengan keterampilan dan mental yang baik. Mari kita menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam setiap langkah kita. Itu saja video tentang tantangan dan peluang berpancasila dari kami. Akhir kata, terima kasih.